Halo sahabat TV 10, berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Carla Ratna, hadir menjumpai Anda melalui program Bincang Psikologi Anak dari TV 10. Bahagia bisa menjumpai psikolog anak kita lagi di studio TV 10. Ada Bunda Tarika Isnaning Tias. Iya, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun? Alhamdulillah. Bunda Tarika seorang psikolog anak ya Bun, Iya. di Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro Surakarta. Sudah Iya. lama Bun? Sudah. Di Yayasan Pendidikan Islam Sudah 5 ini. tahun nih. 5 tahun. Iya. Berarti memang bergelut dengan anak-anak selama Iya, 5 tahun iya. dengan berbagai Macam, problemnya, iya betul sekali. karakteristiknya Iya, masing-masing. iya betul sekali. Oke, jadi nanti kita akan berbagi ilmu parenting ya langsung dari psikolog anak kita Bunda Tarika. Tapi Carla ingatkan terlebih dahulu bahwa Anda bisa mengirimkan curahan hati Anda. Anda juga bisa mengeluh pun boleh. Harus bagaimana ini solusinya? Misalkan menghadapi anaknya, gimana ada problem apa dengan anaknya? Nah, Iya. silakan ke nomor WhatsApp yang tertera di layar Ayah Bunda. Siapa tahu nanti kita temukan solusinya di sini ya Iya. Bun ya. Dan masih juga ada satu voucher untuk Ayah Bunda yang ada di rumah. Kalau Anda memang beruntung ya sudah curhat di sini, nanti yang beruntung akan dihubungi oleh timnya TV 10 untuk bisa konsultasi gratis dengan psikolog kita Bunda Tarika. Baik. Di kesempatan kali ini Bunda, kita akan ngomongin mungkin di antara ayah bunda yang ada di rumah ini ada loh yang anak-anaknya itu kalau di rumah pinter, jago ngomong, pokoknya komunikasinya bagus ya kalau di rumah. Tapi begitu keluar rumah ke sekolah atau dengan teman sepermainannya di lingkungan rumahnya misalkan, kok beda ya Bun? Tidak selincah saat di rumah. Wah, apakah putra-putri Anda juga termasuk mengalami hal yang sama? Istilahnya apa sih, jago kandang ya Bun? Betul, jago kandang. Nah, kalau ada yang mengalami hal seperti ini sebenarnya apa yang terjadi dengan anak Bun? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi sebenarnya kayak gini ya Kak, kalau di istilah dalam psikologi itu ada yang dinamakan dengan selective mutism. Selective mutism. Iya, jadi apa sih itu? Nah, sebenarnya itu adalah ciri-cirinya adalah anak itu sebenarnya tidak ada hambatan nih dalam berkomunikasi, kemudian berinteraksi dengan orang lain, tapi itu hanya berlaku di rumah. Nah, tapi ketika dia di luar lingkungan rumahnya, seperti contohnya di sekolah ataupun di playground ataupun di lingkungan luarnya lah, dengan teman sebaya yang lain, itu dia menjadi berubah, istilahnya berubah drastis lah. Jadi dia itu tiba-tiba diem, nggak diajak ngomong orang lain juga tidak ada respon. Tidak ada respon. Kalau ini cuma gini-gini doang. Manggut-manggut sama geleng-geleng. Masih mending geleng-geleng itu benar-benar benar-benar diem dan tidak merespon sama sekali, kecuali kalau yang diajak adalah orang tuanya sendiri gitu, dia baru mau berbicara. Tapi kalau ketika ada mungkin di sekolah nih gurunya yang mengajak bicara juga dia tidak menjawab, tidak merespon. Kemudian kalau temennya ngajak main juga dia tidak merespon, hanya benar-benar diam. Nah, itu ada yang dinamakan dengan selective mutism. Ya, jadi yang harus kita garis bawahi adalah dia tidak ada hambatan nih dalam berkomunikasi dan sebagainya, tapi mungkin yang menjadi hambatan adalah sosialisasinya dengan orang lain. Jadi sangat berbeda ketika dia di rumah dan di sekolah, seperti itu. Kalau memang komunikasinya yang terhambat, berarti di rumah pun akan sama dengan waktu di luar ya. Tapi ini masalahnya kalau di rumah dia lancar-lancar aja, ngomong-ngomong juga, ngobrol pun dengan orang tua juga bisa ya, dengan keluarganya bisa. Tapi ketika di rumah tidak. Nah, sebenarnya yang terjadi itu. Iya, betul. Jadi kayak yang terjadi adalah ada perbedaan antara di rumah sama di sekolah. Kemudian mungkin kalau gurunya lagi home visit nih ke rumahnya loh, ternyata kalau di rumah bisa ini ya, bisa cerita dan sebagainya loh, tapi kok di sekolah nggak bisa ya. Nah, itu jadi ada kayak perbedaan nih antara mungkin lingkungan di rumah sama di sekolah yang membuat anaknya, entah itu pasti ada berbagai hal ya. Jadi kayak di rumah itu dia bisa ngomong lancar, cerewet dan sebagainya, tapi kalau di sekolah kok diem banget, anaknya pendiam, sampai gurunya ngajak
diajak ngomong juga nggak dijawab, kemudian sampai loh, dan itu bertahannya kalau selective mutism itu kita bisa menegakkan diagnosanya itu adalah harus 1 bulan. 1 bulan itu anak seperti itu terus dan tidak ada perubahan, itu kita bisa menegakkan diagnosa bahwa itu anak ini ada selective mutism gitu. Nah, masalahnya adalah kadang kalau di sekolah kan orang tua taunya kan kalau di rumah kan lincah-lincah aja ya, ngomong juga asik-asik aja. Tapi begitu mendapat laporan dari guru kalau di sekolah ini diem banget, tidak merespon atau tidak bisa berkomunikasi dengan baik, pasti kan orang tua ada yang nggak terima loh. Di rumah baik-baik saja. Iya, betul sekali itu. Jadi kan pasti kan ada laporan nih yang harus mungkin kayak harus ada perantara nih ya antara orang tua sama guru ya, yang harus ini ya. Orang tuanya coba dari jauh nih lihat gimana sih anaknya. Oh ya bener nih, dia kok kalau di rumah jadi istilahnya kalau kita menyebutnya jago kandang ya gitu, kok itu jadi pendiam, nggak mau ngomong sama temennya, nggak mau berbaur sama temennya, kemudian kok dia hanya diem aja, tidak mengucapkan 1 kata 2 patah kata pun nih sama guru ataupun teman-temannya. Nah itu harus sebenarnya aware ya, karena kalau dari ciri-ciri tersebut itu harus aware, oh ini anakku jangan-jangan ada nih selective mutism nih. Itu penyebabnya apa sih Kak? Kok bisa jadi beda, kayak beda apa ya, beda karakter aja kan ya, kalau di rumah jadi ini jadi punya kayak 2 kepribadian. Jadi kayak berbeda sendiri, berbeda orang gitu ya. Jadi kayak faktor penyebabnya itu banyak, ada beberapa ya. Jadi kayak yang pertama itu bisa terjadi karena faktor keturunan. Entah itu orang tuanya dulu yang seperti itu atau kakek neneknya, itu pasti ada keturunan yang istilahnya bisa diwaris, yang ada pemicunya nih, mungkin diwariskan. Iya, jadi kayak ada genetiknya nih. Jadi kayak mungkin dia gampang itu kan nanti kan bisa nih kecemasan ya, kayak kecemasan sosial ya. Kalau tidak ditangani dengan baik gitu loh, ada tanda-tandanya gitu kan ya. Jadi itu bisa dari kayak faktor genetik juga bisa. Kemudian ada juga nih biasanya ada pola asuh orang tua yang biasanya adalah tidak memperkenalkan terlebih dahulu. Jadi mungkin orang tua itu biasanya adalah dia itu pinginnya jangan main sama temen yang lainnya, nanti semama mungkin niatnya mungkin baik ya, orang tuanya adalah lingkungan di luar rumahnya adalah mungkin kurang baik. Akhirnya dia anaknya itu jadi orang tuanya terlalu overprotective gitu loh. Jadi kayak itulah temannya, mungkin bagi orang tua itu jangan sama ini kurang, istilahnya takutnya adalah ada mungkin pengaruh buruk dan sebagainya atau apa ya, mungkin niat orang tuanya baik tapi jadinya adalah dia istilahnya ditahan terus nih di rumah gitu ya, di rumah terus. Kemudian tidak dikenalkan untuk caranya bersosialisasi, akhirnya anak jadi dihadapkan dengan lingkungan baru, anak menjadi takut untuk bertemu orang, kemudian ngomong pun iya berani. Betul sekali, seperti itu jadinya. Akhirnya anak itu jadi takut-takut nih untuk bertemu orang, jadinya dia hanya diem aja, tidak berani untuk memulai pembicaraan ataupun merespon orang lain, seperti itu. Oke. Jadi memang pola asuh juga punya peran penting, selain itu merupakan genetik ya Kak ya, bisa diturunkan soalnya itu tadi kalau misalnya anggota keluarga ada yang seperti itu, ternyata pola asuh yang mungkin melarang ini betul juga sekali, terbawa sampai dia masuk ke dalam lingkungan itu, jadi terus menarik diri. Iya, jadi kayak mungkin dia terlalu lama nih dari kecil mungkin mainnya sering banget nih di rumah gitu ya. Tapi tidak dikenalkan playground, tidak dikenalkan berbaur dengan temennya, kemudian dia terus di rumah aja mainnya hanya sebatas orang tuanya dengan saudaranya yang mungkin udah punya saudara itu. Akhirnya dia kan menemui lingkungan baru ya di luar rumahnya ya, dia akan merasa asing nih, ini apa ya, seperti itu. Nah akhirnya itu juga termasuk susah beradaptasi juga. Iya betul sekali. Jadi dia kan kaget dengan lingkungan baru, orang tuanya habis itu udahlah dia istilahnya lupa nih kalau dia dulu kan istilahnya dikungkum di rumah nih, terus akhirnya dilepas tapi tanpa istilahnya tanpa pemberitahuan dulu, kamu nanti gini-gini ya, kamu harus begini, iya baru bagaimana gitu, iya. Akhirnya keluar rumah, akhirnya dia hanya diem aja, tidak tahu apa yang harus dia lakukan, seperti itu. Oke, biar orang tua aware, minum dulu Bun.
Nah, biar orang tua tuh aware, kita juga harus mengenali dong Kak, gejalanya seperti apa sih kalau anak ini menderita selective autism itu. Oke, baik Kak Nana dan Pemirsa TV 10 di rumah, biasanya gejalanya adalah pertama yaitu anak itu yaitu tadi ada perbedaan antara di rumah dan di sekolah. Kalau di rumah dia itu wah bicara apa aja, cerita apa aja, dia bisa dengan santainya bercerita, kemudian dikajak omong pasti dia jawab. Tapi kalau di sekolah, beda di sekolah, di lingkungan luar rumahnya, baru keluar rumah aja iya, ditanyain tetangganya nih, Mas lagi ngapa atau apa, Mbak lagi ngapa gitu ya, itu dia tiba-tiba diem, nggak berespon, tidak ini, dan apa namanya tidak mau berbaur dengan teman yang lainnya. Akhirnya yang dikatain, loh kok itu diem aja gitu, kok itu nggak ada apa namanya, tidak ada respon sama sekali. Ataupun di sekolah diajak main temennya nih, itu dia cuman diem aja, tidak mau ikut berbaur dengan temennya. Kemudian yang ketiga biasanya ini apa namanya, harus kita diagnosa itu harus terjadi selama 1 bulan. 1 bulan ya, baru bisa diketahui bahwa ini memang selektif mutism. Iya, itu seperti. Baik, monggo Bun, sambil kita jeda dulu. Baik, sahabat TV 10, jangan kemana-mana karena setelah jeda kami segera kembali di Bincang Psikologi Anak. Tetap di TV 10. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Psikologi Anak dari TV 10. Sahabat TV 10, kita ngomongin tentang selective mutism seperti yang tadi disampaikan oleh Bunda Tarika. Memang belum ada keluhan ya dari sahabat TV 10, tapi mungkin ada keluhan yang lain, ada curhatan yang lain, silahkan dikirimkan ke nomor WhatsApp yang tertera di layar. Nah, bisa curhat apa saja. Siapa tahu kalau Anda beruntung nanti Anda bisa mendapatkan voucher konsultasi gratis baik itu online ataupun offline dengan psikolog anak kita. Bunda, kalau bicara tentang selective mutism tadi ya, tanda gejalanya sudah disampaikan. Kemudian penyebabnya juga selain genetik ternyata juga pola asuh. Tapi boleh nggak sih untuk orang tua itu kalau misalnya sudah melihat gejala atau tanda-tanda selective mutism itu, terus kita tuh maksa anak misalnya kalau keluar rumah tuh disapa, ayo jawab gitu. Boleh nggak sih seperti itu? Oke, baik Kak Nana dan Pemirsa TV 10 di rumah. Jadi ketika kita sudah tahu nih, kalau dulu kita pernah nyoba nih sekali kok anak itu malah jadi menangis, malah jadi tantrum, kemudian anak itu tidak nyaman, lebih baik kita mundur dulu nih, kita memperbaiki bagaimana kita mengajarkan anak itu bersosialisasi dulu. Jadi kayak jangan ketika dia memang anak itu tuh benar-benar diam, kemudian kita tadi udah tahu nih gejala atau ciri-ciri anak tersebut kok mengarahnya ke situ, itu lebih baik kita tidak memaksakan anak. Karena nanti adalah semakin kita paksa adalah kita malah anak itu malah semakin takut. Semakin takut untuk ternyata apa namanya, aku ini memang karena dia itu tidak bisa seperti itu karena tidak memang belum diajari bagaimana cara bersosialisasi, kan bagaimana kan biasanya itu orang tua ketika anaknya ada yang disapa tetangganya atau di sekolahnya kan suka, kita sendiri yang sungkan gitu, orang tua ayo kamu ditanya tuh nggak jawab, kan yang malu pasti orang tuanya, mengatasnamakan orang tuanya yang malu, kadang-kadang sampai memaksa anak, padahal nggak boleh ya Bun ya. Lalu harus bagaimanakah sebenarnya menangani anak yang seperti ini ketika kita mengetahui ada gejala memang dia mengarahnya ke selective mutism ini Bun? Iya, baik Kak Nana, jadi kayak gini, ketika kita sudah tadi sudah memenuhi semua kriterianya nih, udah 1 bulan berturut-turut dia seperti itu, apalagi itu sudah menghambat nih kayak akademiknya, kalau dia di kelompok TK atau kelompok bermain, jadi gurunya tidak bisa menilai bagaimana biasanya ada kemampuan berbahasanya sosialisasinya kan biasanya itu diobservasi oleh gurunya ya, dan itu bertahan selama 1 bulan, kemudian itu menghambat pertemanannya dia, cara sosialisasinya dia, kemudian menghambat juga dia apa namanya
untuk mengekspresikan badannya, sebenarnya anaknya bisa nih, sebenarnya kalau di rumah pinter nih, tapi tidak ditunjukkan di sekolah. Nah akhirnya itu kalau udah menjadi hambatan dan itu mengganggu untuk kehidupannya sehari-hari, mending ayo yuk kita sama-sama coba ke ahli, kayak psikolog bisa, dokter spesialis anak bisa, atau ke psikiater juga bisa gitu, untuk kayak istilahnya ada nih treatment khusus. Yang pasti pertama kali yang harus dilakukan orang tua adalah ketika memang anak itu mengarah pada ciri-ciri tersebut, kita tidak diperkenankan nih untuk memaksa anak untuk ayo gitu. Ya memang kita nahan malu sebentar ya, untuk iya gitu, jadi memang dipaksa. Proses dulu kita berfokusnya adalah ketika dia tidak, oh ini berarti kita harus memperbaiki sosialisasinya nih. Berarti kita mundur step satu langkah nih ke belakang lagi. Bagaimana sih kita mengajarkan anak ini bersosialisasi? Karena kita harus menyadari kan penyebabnya kan tadi kan dia terlalu lama di rumah, kemudian jarang melewati masa pandemi kayak kemarin itu ya. Iya betul, di rumah terus itu ya. Itu apa namanya, kita berpikir dulu mengevaluasi, oh anak ini kan lama banget nih di rumah, kemudian memang nih aku pingin caranya, pingin dia bersosialisasi, tapi kayak lupa nih kita harus mengajarkan bagaimana sih dia bersosialisasi. Katakanlah hal yang bisa diajarkan satu nih, caranya gimana sih ketika dia ketemu orang yang baru dulu, apa yang harus dia lakukan, gitu contohkan adik, iya itu bisa medianya apapun, kayak apa namanya, boneka pun bisa atau buku cerita bisa. Jadi kalau ketemu orang kamu salim ya, salimnya gini, kita bermain perannya gini, semama aku bertemu tante nih, gimana yang harus dilakukan, disalim, nah gitu. Nanti kalau ketemu tante kita dampingi dulu aja nggak apa-apa, ayo didampingi, didampingi dulu sampai dia benar-benar istilahnya berani untuk lepas sendiri. Jadi didampingi, ayo salim dulu sama tante sama mama, mama salim, kamu juga salim. Nah coba itu satu step itu, kalau dia sudah berani, oh kita step kelanjutnya. Istilahnya ketika anak bersosialisasi, belajar bersosialisasi, kita sering-sering ajak anak untuk ke tempat bermain, jadi playground. Jadi playground biar dia kita dari jauh aja. Kalau pertama awalnya dia masih takut nih, kita temani dulu nggak apa-apa, tapi lama-lama kita mundur sampai dia biar menyelesaikan nih masalahnya sendiri dulu gitu. Iya itu kedua itu yang itu bisa. Kalau enggak biasanya kita minta bantuan oleh psikolog, psikiater atau dokter tumbuh kembang anaknya, itu bisa juga. Biasanya ada treatment khusus yang memfokuskan apa namanya, kayak untuk istilahnya menghilangkan pasti ada rasa cemas ya, karena dia gangguan kecemasan juga bisa. Jadi kalau itu tidak istilahnya kalau itu tidak dihentikan atau tidak ditangani dengan baik, takutnya adalah ke perkembangan selanjutnya dia ada menjadi kecemasan sosial, karena dia kan takut ketemu orang, sampai nggak mau ngomong kan. Jadi kalau lebih baik nih kalau sudah kita aware nih, oh ada tanda-tandanya kok kayak gini ya, oke yuk ayo kita jangan malu untuk datang ke tempat yang lebih ahli, karena itu di sana itu adalah kita sama-sama nih sharing bagaimana kita mencari solusi yang terbaik seperti itu. Jadi nanti biasanya treatmentnya adalah bisa untuk mengurangi kecemasannya, kemudian ada play terapi dan sebagainya yang bisa dilakukan oleh ahlinya. Tapi memang ini harus ditangani ya Bun, betul. Mutism ini memang harus ditangani. Karena kan memang menghambat, apalagi kalau di lingkungan misalnya di sekolah itu masih sekolah loh ya, nanti kan kedepannya efeknya jangka panjang kan lebih buruk lagi ya. Betul sekali. Jadi kan gini, ketika kita melihat anak adalah kita tidak hanya berfokus pada kolektifnya aja, karena ketika anak itu, kalau anak usia dini adalah yang dipenuhi adalah harus semuanya, juga kognitifnya, emosinya, sosialisasinya, kemudian motorik kasar dan motorik halusnya, karena itu harus saling berkesinambungan. Jadi kayak biar anak itu kalau perkembangannya semuanya bagus, insya Allah nih selanjutnya perkembangannya itu lebih enak, lebih mudah. Ketika nanti kok salah satu sosialisasinya kok terhambat, kan nanti dia bakalan ketemu banyak orang, kemudian betul. Kemudian dia kan tidak hanya di TK, kalau TK kan masih bermain-main, kalau dia sudah nanti sekolah dasar, kemudian ada tugas padahal, apalagi kalau tugas kelompok. Betul sekali. Pasti menghambat kehidupannya ke depannya. Makanya harus tertangani ya Bun.
Bunda. Iya, karena itu kalau sudah itu dirasa sudah menghamba dan mengganggu, gurunya juga kan dari pihak sekolah juga melakukan observasi juga istilahnya kan ingin membaurkan anaknya, tapi anaknya masih seperti itu. Tapi juga jangan lupa nih peran guru juga penting, karena kalau di sekolah kan guru ya. Jadi kayak beri kepercayaan kepada anak dulu, menumbuhkan rasa percaya anak terhadap guru dulu, pelan-pelan nggak apa-apa. Kalau sudah bisa lepas dari gurunya ini mengenalkan kepada anak-anaknya ini loh, ya ini, ayo diajak main gitu. Di sekolah pun harus ditangani seperti itu. Jadi antara orang tua dan pihak sekolah juga harus bekerja sama. Anaknya memang kondisinya seperti ini, jadi kalau ingin ini harus diajak berbaur, didampingi untuk berbaur. Iya, betul. Jadi kayak mungkin kayak kalau di sekolah kan ada biasanya anak itu di home visit ya, itu kok ternyata di rumah seperti ini ya, kita bangun percaya di rumah biar di sekolahnya juga dia percaya nih, gurunya ternyata asik ya, ternyata dia percaya dulu sama gurunya, nanti gurunya baru nih ngenalin ke teman-teman, ayo ini si A diajak main ya, sambil didampingi gurunya juga nggak apa-apa, seperti itu. Jadi ada kerjasama antara orang tua, apalagi kalau memang anak ini sudah memang didiagnosa selektif autism ya, harus ada kerjasama dengan gurunya, karena kan otomatis dia harus belajar berbaur yang benar gitu. Kalau di rumah, sekali lagi kalau tadi diajarkan kita mundur selangkah, misalnya main boneka-bonekaan atau main peran, itu kan masih dia di zona nyamannya Kak, masih ada orang tua. Nah bagaimana kalau sudah dilepas yang mungkin orang tua kan tidak bisa mendampingi terus gitu ya. Jadi memang kita yang sebagai orang tua, guru juga harus saling bekerja sama nih, sama-sama menumbuhkan kepercayaan. Sebenarnya kan ada kepercayaan diri juga ya sama itu yang butuh kepercayaan diri dan kenyamanan mungkin ya di tempat betul sekali, kenyamanan. Oh ternyata kalau di sekolah itu asik ya. Sama aja kok kalau di rumah. Iya betul. Jadi kan karena itu membangun rasa percaya juga ya terhadap gurunya, teman-temannya, bahwa memang prosesnya itu tidak bisa 1-2 hari, itu nggak bisa. Memang prosesnya kan harus lama, yang memang dari pihak sekolah juga harus sedikit bersabar ya, sama pihak orang tua juga harus bersabar. Tapi kan ketika ada kerjasama yang bagus, ya insya Allah kan anak ini bisa ternyata bisa berbaur dengan temennya dan sebagainya itu. Jadi memang kerjasama dari beberapa pihak, tidak bisa hanya diselesaikan orang tua sendiri gitu betul. Ya. Tapi kalau memang butuh bantuan ya nggak apa-apa ke psikolog itu. Betul. Kita selalu menekankan bahwa ke psikolog itu bukan aib kok ya Bun ya. Memang untuk menyelaraskan kehidupan kita agar sehat fisik dan sehat mental, karena dua-duanya ini kan saling berkaitan. Itu memang tidak ada salahnya untuk ke psikolog. Bahkan mungkin gangguan kecemasan, nggak bisa tidur aja itu sebenarnya sudah butuh bantuan. Serahkan pada ahlinya. Dengan begitu Anda bisa menyelesaikannya dengan baik gitu ya, sehingga tidak mengganggu perilaku, karena kan kalau sudah gangguan perilaku kan lebih berat lagi nanti ya. Apalagi kalau butuh teman untuk curhat, psikolog itu paling pas. Karena ada kode etiknya, nggak mungkin bongkar aib. Hampir 30 menit kita lewati Bunda. Sebelum berpisah, mungkin ada yang mau disampaikan terkait obrolan kita kali ini untuk sahabat TV 10. Baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi ketika kita mengetahui anak kita selektif mutism atau istilahnya jago kandang nih, antara di rumah dan di sekolah, yuk sama-sama jangan malu untuk bawa ke ahlinya, karena kita nanti bisa sama-sama nih mencari solusi terbaik untuk Ananda. Memang selektif mutism ini kalau tidak ditangani itu bisa menghambat kemampuan anak, bahkan sampai orang dewasa pun juga bisa terhambat ya Bun ya, dalam melakukan pekerjaan maupun juga bisa menjalin hubungan persahabatan atau hubungan yang lainnya gitu. Jadi bila ada Anda ataupun anak Anda mengalami gejala selektif mutism ini, sampai kesulitan untuk bersosialisasi dan sudah mencoba berbagai cara untuk mengatasinya tetapi gagal, jangan ragu untuk mencari ahli. Jangan lupa juga ahlinya ada di sini. Silahkan untuk curhat di sini. Siapa tahu Anda beruntung untuk mendapatkan voucher gratis konsultasi, baik itu secara online ataupun offline dengan psikolog anak kita. Terima kasih Bunda Tarika untuk ilmunya. Terima kasih untuk sahabat TV 10 untuk kesetiaannya menyimak program ini. Saatnya saya Carla Ratna dan juga Bunda Tarika Isnaning Tias untuk undur diri. Menjumpai Anda kembali di lain kesempatan. Tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.